Sial. Aku duduk merenung sendirian di balkon kamar, setelah terjadi drama antara aku dan Bi Ijah. Dari sini juga, aku melihat mobil yang membawa Bi Ijah pergi. Aku sangat sedih karena kehilangan kembali orang-orang yang aku percayai. Setelah Bandi, kini Bi Ijah pun harus meninggalkan aku juga. Apakah Adnan akan seperti itu juga? Apakah aku jahat karena aku tidak memberikan kesempatan kedua untuknya? Tapi, aku tak bisa memberikannya kesempatan kedua. Bagiku apa yang dia lakukan sudah sangat mengecewakan. Apalagi barang yang diambilnya adalah peninggalan mendiang ibuku. Larissa datang menghampiri dan duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku. Udah ya, jangan sedih lagi. Yang penting kamu udah ngelakuin apa yang seharusnya kamu lakuin. Walaupun aku gak tega juga harus lihat Bi Ijah keluar dari rumah kita. Tapi kesalahannya harus tetap dapat hukuman. Aku juga udah gak bisa percaya lagi sama Bi Ijah. Walaupun dia udah janji gak akan mengulangi lagi. Kesalahan seperti itu bisa terulang kembali di suatu hari nanti. Tutur Larissa padaku. Ini berat. Aku udah percaya dan anggap dia sebagai orang tua sendiri. Tapi kenapa dia harus melakukan tindakan kejahatan seperti ini? Aku selalu berusaha jadi majikan yang baik. Aku gak pernah membedakan baik dia maupun Adnan. Aku menyayangi mereka. Tapi kenapa dia harus lakuin kesalahan yang fatal? Kenapa dia mengecewakan aku? Larissa mengusap-usap punggungku. Iya, aku ngerti gimana perasaan kamu saat ini. Jadikan ini pelajaran buat kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik dalam memuliakan orang lain. Aku mengangguk. Ya, mungkin ini adalah teguran bagi kami. Mungkin selama ini tanpa kami sadari, kami masih sering lupa memuliakan orang lain. Aku beranjak dari dudukku dan masuk ke kamar, lalu berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke arah langit-langit. Larissa mengikuti aku dan berbaring juga bersamaku. Dia memelukku. Dia pasti tahu kalau aku belum bisa tenang setelah apa yang terjadi. Hatiku masih terguncang. Kira-kira, di mana ya Bi Ijah menjual jam tangannya? Ucap Larissa kemudian. Aku gak tahu juga. Aku takut gak bisa temuin jam tangan itu lagi. Kalau jam tangan itu gak bisa kembali padaku, aku mungkin akan merasa kehilangan jiwa Mami juga selamanya. Jangan pesimis gitu dong. Aku yakin kok jam tangannya masih ada. Insya Allah kita akan temukan lagi jam tangannya. Larissa meyakinkan aku. Aku menoleh padanya. Dia menatapku. Aku mengubah posisi menghadap padanya. Kamu selalu jadi pengendali dan penguatku. Kalau gak ada kamu, aku pasti udah caci maki Bi Ijah dan lemah saat ini. Tapi karena adanya kamu aku bisa lebih mengendalikan diri dan lebih kuat. Makasih, sayang. Aku mengecup keningnya. Sama-sama, itulah gunanya pasangan. Harus saling mengingatkan dan menguatkan. Aku mengulas senyum. Memang hanya Larissa yang selalu bisa mengembalikan senyuman di bibirku ketika aku sedih. Tiat. Ponselku bergetar. Aku langsung mengambilnya di atas nakas. Adnanlah yang menelepon. Segera aku terima panggilan darinya itu. Halo, Nan? Sapaku. Halo, bos. Saya masih dalam perjalanan menuju bandara. Barusan saya sudah tanya Bi Ijah tentang di mana dia menjual jam tangannya. Adnan memberitahu. Di mana? Katanya, dia menjualnya ke toko barang antik yang terletak di tengah kota yang juga menerima pembelian jam tangan lama untuk dijual kembali. Nama tokonya apa? Dia bilang lupa nama tokonya apa. Tapi yang pasti pemiliknya itu seorang pria tua berusia sekitar 60-70 tahunan. Jalannya sudah dibantu tongkat. Baiklah, saya akan segera ke sana untuk memeriksa apakah jam tangan saya masih ada atau enggak. Oh iya, kamu bilang sama Bi Ijah juga. Kalau uang gajinya bulan ini udah saya kirim ke rekening biasa. Baik, bos. Aku memutus sambungan teleponnya dan bergegas bangkit dari tempat tidur. Mengambil jaket kulitku dan juga helm. Aku akan mencari toko itu dengan mengendarai motor saja. Aku sedang malas menyetir mobil. Larissa menghampiriku. Kamu yakin mau pergi naik motor? Gak naik mobil aja?
Tanyanya. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya dengan memasangkan sarung tangan motor di tanganku. Bukan apa-apa. Aku cuma khawatir aja kalau kamu bawa motor dalam keadaan kayak gini. Aku takut terjadi sesuatu. Larissa mengkhawatirkan aku rupanya. Aku akan baik-baik aja kok. Insya Allah aku gak akan kenapa-kenapa. Aku udah lebih baik setelah dipeluk kamu. Aku sedikit menggoda. Larissa tersipu malu. Aku pamitan padanya dan mencium pipinya. Setelah itu aku pergi. Bobby akan menemaniku hari ini. Kuharap aku akan menemukan toko yang disebutkan Adnan tadi dan menemukan jam tangan milikku itu. Aku naik ke atas Bobby. Kuusap-usap badinya. Yuk kita cari jam tangan dari Mami. Semoga kita temukan ya. Ajakku pada Bobby. Aku berangkat dari rumah dengan penuh harapan bisa menemukan jam tangan milikku lagi. Mami, semoga aku bisa menemukan harta yang Mami berikan itu lagi. Agar aku merasa jiwa Mami selalu bersamaku. Aku berkeliling di tengah kota mencari toko barang antik yang dikatakan Adnan. Kepalaku menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun belum juga aku dapat menemukannya. Di mana sih sebenarnya toko itu? Kok gue cari-cari dari tadi nggak nemu ya? Gumamku, mulai lelah mencari. Aku mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang yang mungkin tahu di mana letak toko tersebut. Tapi, mereka bilang tidak tahu menahu. Karena di tengah kota di pinggiran jalan tidak pernah melihat toko seperti itu. Aku hampir menyerah. Aku rasa aku sudah tertipu. Mungkin saja Bijah berbohong padaku tentang informasi tempat dia menjual jam tanganku. Bisa jadi, dia tidak benar-benar menjualnya di kota ini, namun dia membawanya pulang dan akan menjualnya di kampung halaman, yang mungkin dapat diterima dengan harga yang lebih tinggi. Aku turun dari motorku dan duduk di trotoar pinggir jalan, menenggak air mineral yang tadi sempat aku beli. Aku merasa sangat haus, lelah dan putus asa. Ingin rasanya aku pulang saja dan mengurungkan niatku mencari toko itu. Glek glek glek. Air mineral yang aku tenggak jelas terdengar dari tenggorokanku. Satu botol air mineral hampir habis. Mungkin karena aku sangat haus. Ah! Kurasakan lega setelah air melewati kerongkongan yang kering. Aku menundukkan kepala. Keringatku bercucuran dari kening. Permisi. Ucap seseorang. Aku menoleh. Ya. Ucapku. Seorang wanita berdiri di sampingku dan tersenyum. Dia seorang wanita muda dan cantik berusia antara 25 sampai 30 tahunan. Aku balas dia dengan senyum ramah dan menganggukkan kepala pelan. Mister katanya sedang mencari toko barang antik ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, saya mencari toko barang antik, tapi saya belum menemukannya juga. Jawabku. Anda bisa ikut saya. Saya tahu di mana letak toko itu. Ajaknya. Aku menatapnya cukup lama. Dia tersenyum ramah. Aku pun yakin kalau dia wanita yang baik. Aku mengangguk dan berdiri dari dudukku. Kemudian kami berjalan bersama memasuki sebuah gang sempit yang memang akan sangat merepotkan jika membawa motor masuk ke dalamnya. Sehingga, motorku disimpan begitu saja di tepi jalan. Mister, kenapa mencari toko itu? Tanyanya, Sam terus berjalan di sampingku. Ada sesuatu yang mau saya beli. Jawabku. Mister ini enak. Kenapa bahasa Indonesia lancar sekali? Biasanya kalau warga asing itu bahasa Indonesia sedikit belepotan. Dia mengomentari cara bicaraku yang fasih. Perhatian, Saya bukan warga perhatikan asing. sang pria yang pertama kali Saya naik lahir dan pesawat. besar di negara Dia ini. hanya minum air putih. Hanya Tetapi- saja, saya memang berdarah Inggris dari kedua orang tua saya yang asli dari negeri Ratu Elizabeth. Oh alah, Jetty. Saya nggak usah panggil Mister ya? Harus panggil apa nih? Mas, Tuan atau Pak? Dia sedikit cerewet, walaupun cara bicaranya sopan, tetapi terkesan so akrab, seperti ini. Panggil Jason saja. Jawabku. Dia berjalan sambil menatapku. Aku pura-pura menatap lurus di depan untuk menghindari tatapan matanya. Saya Namira. Saya tinggal di seberang jalan yang Anda duduki tadi.
Waktu saya dengar dari paman saya kalau Anda mencari toko barang antik, saya langsung menghampiri karena saya memang tahu dan sering datang ke toko itu. Saya biasanya akan membeli barang antik dari Mr. Carroll untuk koleksi di rumah saya. Kebetulan saya penyuka barang-barang antik. Dia bercerita, padahal aku tak bertanya. Mr. Carroll, kenapa namanya seperti orang barat? Tanyaku, agak heran mendengar namanya. Benar, Mr. Carroll memang asli Amerika. Dia sudah menetap di sini selama 10 tahun dan sudah lancar berbahasa Indonesia. Hanya saja tidak benar-benar fasih. Dia juga sudah tua dan berjalan dibantu dengan tongkat. Hidupnya sendirian, karena dia nggak punya istri maupun anak. Aku mangut-mangut mendengar cerita dari Namira tentang si tua Carol. Dari cerita Namira, ciri-ciri orang itu sama dengan yang disebutkan oleh Adnan. Terus, kenapa dia nggak membuka tokonya di depan saja? Di pinggir jalan seperti yang lain? Tanyaku lagi. Saya juga gak tahu persis sih. Tapi dia bilang kalau dia lebih suka di tempat yang jauh dari keramaian. Jadinya, dia bikin toko di tempat yang sepi. Dasar aneh. Bukankah dia memiliki toko yang pastinya membutuhkan pembeli? Kenapa harus membuka toko di tempat sepi, sedangkan pembeli akan lebih banyak di tempat ramai? Heran sekali aku. Tapi yang namanya manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. Mungkin dia memang lebih suka menyendiri saja. Aku dan Namira masih berjalan bersama sambil terus mengobrol. Dia lebih banyak bicara daripada aku. Aku hanya menanggapi dengan anggukan dan sesekali bertanya yang perlu saja. Sekitar 10 menit berjalan kaki menyusuri gang sempit. Akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang hanya terdapat satu rumah dan satu buah toko kecil yang terdapat papan nama di bertuliskan The Carroll Antique. Dari situ, aku mengerti bahwa itulah toko yang dimaksud. Namira mengajakku untuk langsung saja mendatangi toko itu. Aku mengikutinya dari belakang. Namira langsung membuka pintu toko itu. Aku dapat melihat barang-barang antik yang terpajang di setiap sudut toko itu. Ternyata benar saja. Tempat ini adalah tempat si penjual barang antik. Ada berbagai macam barang antik di dalam tokonya. Tetapi aku tidak tertarik untuk membeli apapun. Aku hanya mencari jam tangan milikku yang sebenarnya bukan barang antik. Paman, Carol. Namira memanggil lelaki itu. Paman, Anda di mana? Panggil Namira lagi. Dia berbalik padaku. Kita tunggu saja ya. Mungkin Paman Carolnya lagi di kamar. Ucap Namira. Aku mengangguk sambil menunggu pria itu keluar. Aku melihat-lihat barang-barang antik yang dimilikinya. Hei, Paman. Ucap Namira lagi. Aku menoleh. Seorang pria tua yang berjalan dibantu tongkat keluar dari kamarnya. Usianya memang sudah tua. Dia juga memang orang barat. Hai, cantik. Kapan kamu datang? Tanyanya pada Namira. Barusan. Apa Paman sedang sibuk? Tidak, aku hanya sedang tidur siang. Namira mendekat pada pria tua itu. Paman, orang itu mencari tokomu tadi. Sepertinya mau membeli sesuatu. Dia menunjuk padaku. Pria tua itu melihat ke arahku. Aku menyapanya dengan senyuman dan mendekat. Maaf, apa kemarin ada yang menjual jam tangan warna silver dengan ukiran nama Jason di dalamnya? Aku langsung bertanya saja, tak mau membuang-buang waktu. Jam tangan? Sebentar, biar aku ingat-ingat dulu. Pria itu mencoba mengingat. Seorang wanita berusia 50 tahunan menawarkan jam tangan buatan Inggris, berwarna silver dan bertuliskan nama Jason di dalamnya dan Anda membelinya seharga 30 juta rupiah. Tolong diingat-ingat lagi. Aku memperjelas ciri-cirinya. Dia sedang mengingat-ingat. Aku masih sabar menunggu. Oh, ya. Kemarin ada seorang wanita yang menawarkan jam tangan dengan ciri seperti itu padaku. Sebentar. Biar aku ambilkan dulu barangnya. Pria itu berjalan pelan dengan sedikit membungkuk ke arah sebuah lemari penyimpanan. Aku mengikuti gerak tubuhnya. Pria itu membuka lemari dan mengambil sesuatu dari dalam sebuah kotak berukuran sedang. Yang kuduga adalah kotak penyimpanan khusus untuk barang seperti itu.
Dia lalu datang lagi padaku dan memberikan sesuatu. Apakah ini yang kamu cari? Tanyanya. Aku terbelalak. Itu memang jam tangan milikku. Perlahan aku mulai tersenyum. Ku ambil jam tanganku dengan cepat. Benar, ini jam tangan milik saya. Ucapku senang. Akhirnya jam tangan milikku dapat aku temukan kembali. Kemarin, wanita itu terlihat buru-buru masuk ke dalam toko ini. Dia menawarkan jam tangan itu padaku. Dia bilang dia sudah menawarkannya ke toko jam tangan langsung. Tetapi hanya dihargai murah. Dia meminta harga yang cocok padaku. Karena aku tahu jam tangan ini memiliki harga yang tinggi. Dan ini termasuk barang yang suka langka. Maka aku memberikan harga sebesar 30 juta padanya. Dia cocok dengan harganya. Lalu menjualnya padaku. Aku tidak tahu mengapa dia menjual barang sebagus itu. Tapi yang aku kira adalah dia membutuhkan uangnya. Paman Carol bercerita. Iya, ini memang barang pemberian mendiang ibu saya sewaktu saya masih sekolah. Beliau membelinya dari Inggris sebagai hadiah. Saya mencarinya kemana-mana. Ternyata sudah dijual. Mengapa wanita itu menjualnya? Apakah dia keluargamu? Ah tidak, hanya sedikit kesalahpahaman. Dia hanya seorang pembantu. Aku tak mau memperjelas kalau Bi Ijah adalah pencuri. Mereka mengangguk. Paman, saya akan membeli kembali barang ini. Karena ini adalah peninggalan mendiang ibu saya. Bolehkah? Tanyaku. Boleh saja. Tapi kamu harus membayarnya lebih dari aku membelinya dari wanita itu. Aku menatap pria tua itu. Jangan bilang kalau dia akan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga belinya. Maksudnya? Tanyaku. Kamu bisa mengambilnya, tapi bayar dulu 50 juta padaku. Jawabnya tegas. Aku terbelalak. Jam tangannya dia beli seharga 30 juta, dan aku harus membayar seharga 50 juta. Cilah. Ini sih pemerasan namanya. Tapi, ini barang milik saya dan Anda membelinya seharga 30 juta. Maka saya hanya akan membayar dengan harga yang sama. Jam tangan ini bahkan berada di sini baru 1 hari. Kenapa harus setinggi itu harga jualnya? Aku protes. Itu terserah padamu. Nah, aku bisa melepasnya jika kamu mau membayar sesuai harga yang aku tawarkan. Tapi aku akan menahannya jika kamu tidak sanggup membayar. Pria itu tampak tenang, namun dari tutur bahasanya seolah tak ada rasa kasihan sama sekali. Paman, tapi itu miliknya. Seharusnya Anda juga menjualnya seharga Anda membeli kemarin. Namira ikut memprotes. Cantik, aku ini pembeli dan penjual barang antik. Aku tahu harga barang yang dijual wanita itu sangat mahal, dan aku berencana untuk menjualnya seharga 100 juta. Karena itu termasuk barang lama yang banyak dicari orang. Tapi karena pria ini mengatakan bahwa itu barang peninggalan orang tuanya, maka aku berbaik hati dengan memberikan diskon 50% padanya menjadi 50 juta saja. Bagiku itulah bisnis. Ujarnya dengan sangat tenang. Sialan. Aku tertipu. Sudahlah jatuh. Tertimpa tangga pula. Aku memang sedang sial. Tapi, melihat jam tangan itu, aku terus teringat ibuku. Aku tak mau barang itu jatuh ke tangan orang lain lagi. Aku harus kembali memilikinya. Bagaimana? Anak muda? Kamu siap membayar harga yang aku berikan? Tanyanya dengan wajah ramah. Aku menahan emosiku, kalau saja bukan orang tua, pasti sudah aku hajar-hajar habis-habisan karena telah mempermainkan aku. Baik, karena saya nggak mau berlama-lama di sini. Saya akan ambil barangnya dan membayar sesuai harga yang Anda inginkan. Jawabku tegas. Aku mengeluarkan kartu ATM milikku dan memberikannya pada si tua Carol. Pria itu menerimanya dan menggesekkan kartuku pada mesin ATM mini miliknya. Pembayaran sudah modern. Tidak perlu cash. Aku menekan sandi kartuku. Dia mentransfer uang sejumlah yang dia minta ke rekeningnya. Setelah selesai, dia memberikan kartunya kembali padaku. Terima kasih, anak muda. Senang berbisnis denganmu. Ucapnya full senyum. Bangsat. Siapa juga yang mau berbisnis dengannya? Tanpa berkata apapun, aku keluar dari toko itu membawa jam tangan milikku dan pergi tanpa pamitan.
Aku bahkan tidak berterima kasih pada Namila yang sudah mengantarku tadi. Aku berjalan cepat setengah berlari kembali ke tepi jalan untuk mengambil motor. Segera saja aku menggunakan helm dan menunggangi Bobby. Ayo pulang, Bab. Gue ketipu. Si tua bangka sialan. Umpatku. Aku tancap gas dari tempat itu dengan hati yang amat sangat dongkol. Bisa-bisanya aku tertipu oleh orang tua bernama Carol itu. Tapi meskipun aku dongkol karena harus kehilangan 50 juta dalam sekejap, namun aku sedikit lega. Karena barang peninggalan Mami kembali ke tanganku, dengan begitu aku tak akan merasa jiwa Mami hilang dari hidupku lagi. Mami, maafkan aku. Kali ini aku akan menjaganya dengan baik.